Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vivi Permatasari. Nah, mungkin teman-teman bosan nih. Kok belum selesai sih babnya berapa? Ingat teman-teman, di sini kita babnya ada 12 bab, dan tentunya untuk diri teman-teman sendiri. Karena kebanyakan di sini yang namanya juga million dollar habits. Nah, di sini praktik-praktik yang terbukti ampuh dalam melipat gandakan penghasilan Anda. Jadi orang-orang punya usaha wajib nih nonton seperti ini. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya di bab 5. Nah, bab 5 di sini adalah tentang kebiasaan dari orang-orang yang menjadi jutawan. Kalau teman-teman ingin dong menjadi jutawan gimana? Nah, di sini mungkin saya nggak seperti bab sebelumnya. Mungkin ini lebih ke prospek aja teman-teman. Kita lihat ke depan. Apakah kita ingin menjadi jutawan? Apa kita ingin kembali seperti dulu? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, gini, saya jelasin sedikit. Mungkin saya lihatnya dari buku, tapi nanti sedikit banyaknya pasti saya akan menjelasin. Nah, gini, awal mula dari kebiasaan itu ibarat benang yang tak terlihat. Tetapi setiap kali kita mengulangi tindakan, kita menguatkan anyamannya, menambahkan ke dalam helai demi helai sampai menjadi kabel besar dan meningkatkan kita dalam pikiran dan tindakan tanpa dapat ditarik kembali. Gini, mungkin teman-teman banyak tanya, gimana sih caranya kita menjadi jutawan, gimana sih caranya kita menjadi miliarder. Nah, sini bisa aku jelasin sedikit. Jika Anda ingin benar-benar kaya untuk mencapai semua tujuan finansial Anda dan untuk memasuki pensiun sebagai jutawan yang dibentuk oleh diri sendiri, salah satu hal yang penting cerdas yang dapat Anda lakukan adalah pengembangan kebiasaan untuk berpikir dan bertindak yang telah memungkinkan ratusan dari ribuan dan bahkan miliar orang menjadi jutawan. Keberhasilan finansial ini dapat dipelajari seperti halnya kebiasaan lainnya dengan praktik dengan pengulangannya. Mungkin gini loh teman-teman, yang aku baca di sini adalah jika teman-teman ingin jadi orang jutawan, apa hal yang ingin teman-teman raih, hal yang ingin teman-teman capai, mungkin nanti bisa diulang-ulang lagi kebiasaannya. Misalnya aku kayak gini dulu nih, misalkan kalau orang usaha tuh gini teman-teman, oh kok bisa ya, loh tanggal segini omset kok bisa naik, tanggal segini kok bisa turun. Difikirkan lagi, tanggal kemarin itu ngapain, kok tanggal segini kayak gini ya, mungkin timnya nggak produktif. Nah, seperti itu. Nah, ada nih teman-teman filosofi bisnis Jim Rohn pernah menuliskan gini, menjadi seseorang jutawan tidaklah terlalu sulit, tetapi ini bukanlah hal yang terpenting. Hal terpenting yang terutama dalam menjadi seorang jutawan adalah sosok orang yang Anda ingin untuk mengakumulasi jutaan dolar. Jadi gini, untuk menjadi kaya itu Anda harus mengembangkan pola pikir yang benar-benar berbeda dari kebanyakan orang selalu merasa khawatir akan uangnya. Jadi teman-teman harus bisa berpikir lebih jernih lagi dibandingkan orang-orang lain. Sama halnya seperti kita nih, karyawan, kita pimpinan, kita harus berpikir lebih gimana caranya meningkatkan omset. Otomatis kita harus banyak ide-ide. Mungkin itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan bimbang. Banyak orang di luar sana yang udah jadi jutaan duluan, tapi mereka pasti dulunya nggak langsung di atas teman-teman, pasti di bawah dulu. Karena menjadi kaya itu nggak langsung stepnya, kita pakai step by step yang saya bilang tadi di bab 3, perencanaan, langkah-langkah. Nah, menjadi kaya itu secara perlahan tapi pasti teman-teman. Karena apa? Semuanya tergantung dengan kekuatan terbesar di alam semesta. Karena kita punya Allah, kita pasrahkan, kita ikhlaskan aja semuanya sama Allah. Karena kalau misalnya rezeki kita itu untuk kita teman-teman. Hal yang terpenting adalah sosok yang Anda inginkan.
Sebagai hasil dari menjadi sukses secara finansial selama jangka waktu yang panjang, Anda akan merasa benar-benar bahagia dan puas terhadap diri Anda sendiri dan terhadap bagian lain dari diri Anda. Jadi gitu, puncak atau tujuan akhir dari semua kehidupan manusia adalah untuk mencapai tujuan kebahagiaan profesional. Gitu teman-teman. Jadi intinya semua orang pengen bahagia sih teman-teman, apalagi dalam hal uang ya. Tapi kembali ke diri kita lagi, kita maunya gimana. Jelas aku ingin deh teman-teman, coba deh pergilah dan belilah pensil seharga 5 sen dalam buku seharga 10 sen bagi diri Anda sendiri, dan mulailah menulis beberapa gagasan nilai jutaan dolar bagi diri Anda. Janganlah dulu dolar teman-teman, coba dulu uang. Beli pena seharga yang pertama 1.000, terus beli pena lagi seharga 100.000, pasti berbeda rasanya tuh teman-teman. Kita beli pena ini dibelikan sama orang, sama kita beli sendiri, itu berbeda rasanya. Mungkin aku nggak terlalu banyak baca buku ini, tapi aku hanya membaca di sini hal yang terpenting yang menurut aku bisa aku buat dan aku bisa laksanakan untuk kedepannya. Karena di sini untuk perbaikan diri, kebanyakan untuk perbaikan diri kita sendiri. Mungkin cuman itu aja sih teman-teman, karena yang aku baca ini adalah kan ini tentang kebiasaan orang-orang menjadi jutawan. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman nonton video ini, teman-teman bisa banyak belajar dan teman-teman bisa menjadi orang jutawan. Oke? Semangat terus teman-teman, berani berbuat, berani bertanggung jawab, selalu adil, selalu bisa ambil keputusan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.